Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiaoyan melangkah maju. Terlepas dari apakah dia lawan Wang Chen, hanya keberanian untuk melangkah maju dan menghadapi tantangan Wang Chen secara langsung menyebabkan banyak orang memberikan pujian dengan tenang. Senyuman lebat muncul di wajah Wang Quanzunze yang seperti pohon saat dia duduk di kursi VIP. Meskipun bocah di depannya agak aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatan sebenarnya telah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Douzong. Wang Chen juga bisa bertarung dengan Douzong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada kebutuhan yang lebih sedikit untuk menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang kamu katakan kepadaku yang mengisi sedikit waktu kompetisi? Wang Quanzunze menatap Lei Zunze saat dia tertawa terbahak-bahak. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tapi tidak menolaknya. Semoga tidak berlarut-larut. Wang Quanzunze tersenyum. Pandangannya beralih kepada Wang Chen di arena saat dia dengan lemah berkata, Wang Chen, masalah ini disebabkan olehmu. Maka kamu harus menyelesaikan masalah ini. Kamu harus mengetahui konsekuensinya jika kamu gagal menyelesaikannya. Tangan Wang Chen yang memegang belati hitam pekat sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Wang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit pada Wang Quanzunze saat senyum buas muncul di wajahnya. Guru, yakinlah bahwa Wang Chen ini akan membuat orang ini menyerah dan tidak mempermalukan pavilion musim semi kuning kita. Wang Chen akan membuatnya membayar harga yang mahal. Wang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan dengan lembut mengangguk. Jian Sunze dan Feng Sunze di sampingnya sedikit mengerutkan alis. Mereka saat ini tatapan mereka menatap Xiaoyan di arena dengan ekspresi aneh. Namun mereka tidak mengatakan apapun. Para pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiaoyan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau apakah dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng Qing'er vertikal saat dia mengamati sosok Xiaoyan. Tangannya membelah seutas rambut hitam di depan dahinya saat keraguan melintas di matanya yang cantik. Akibatnya kemajuan kompetisi pun terhenti. Namun suasana di puncak gunung tidak menjadi semrawut. Banyaknya teriakan sorak-sorai malah membuat suasana semakin memanas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiaoyan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Lin Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan berjalan menuju ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar bisa merasakan aura Xiaoyan jauh lebih kuat darinya. Namun Wang Chen adalah sosok yang berada di puncak kelas Dohuang. Selain itu dikabarkan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan elit Douzong. Hal yang membuatnya paling khawatir adalah Wang Chen adalah orang yang kejam. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan tidak luput dari kematian. Xiaoyan kemungkinan akan berada pada posisi berbahaya saat bertarung dengannya. Benar-benar sialan. Jika orang ini berani menyakiti Xiaoyan, aku yang dulu akan melepaskannya dengan mudah. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku ini. Lin Yan dengan kejam mengatupkan giginya. Kilatan tajam juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan. Dan dia memiliki hubungan yang dalam dengan Xiaoyan. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen menatap Xiaoyan yang perlahan berjalan dengan sepasang mata gelap.
Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang belati tersebut. Belati tersebut dengan patuh berhenti di tangannya. Jika kamu mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, aku bisa membiarkanmu pergi tersesat di gunung petir ini. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara yang keras. Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Doqi segera melonjak dari tubuhnya. Doqi tersebut dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan Berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penggaris besar yang dibentuk oleh energi ini tampak buram dan juga tampak seperti pedang. Senyum sinis di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat saat melihat Xiao Yan mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh di matanya dengan cepat meningkat. Bocah, aku akan membiarkanmu menyesal telah menyinggung Papiliun Spring Yellow. Suara menyeramkan baru saja terdengar saat tubuh Wang Chen bergetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu beberapa tarikan napas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Belati di tangannya bergerak seperti kilat. Belati tersebut menembus 2 titik fatal leher dan bagian belakang jantung Xiao Yan. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok mengeluarkan auranya. Aura tersebut muncul di belakang punggung Xiao Yan. Setelah itu dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti dapat digagalkan oleh Xiao Yan. Doqi berwarna hitam yang berisi rasa dingin yang pekat berlama-lama di atas belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan keras menembus ke arah kepala Xiao Yan. Piton energi besar baru saja menyerang ketika kepalan yang terbuat dari angin membawa ledakan sonik yang dalam mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular sanca energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan mengeluarkan suara desisan kembali. Itu membawa ledakan sonik dan membuat Wang Chen mundur. Kamu memang biasa saja. Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyuman saat dia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun suaranya yang tenang hanya membuat mata Wang Chen menjadi lebih galak. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Lidah merah cerah Wang Chen menjilat belati. Doqi seperti tinta hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah pilar tinta yang sangat besar telah melesat ke langit. Kekuatan Doqi ini melebihi orang biasa di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura kuat Wang Chen. Beberapa di antaranya mengandung rasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah dari celah besar antara Dou Huang dan Douzong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Separuh sisanya hanyalah masalah waktu. Wajah Feng King, Mu King Luan dan Tang Ying di arena tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Semuanya basah kuyup di kolam darah gunung surga dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Sesuai ekspektasi bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Setengah langkah ke kelas Douzong. Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap Doqi yang kuat yang bertahan di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang.
Kemungkinan bantuan dari Heaven Mountain Blood Pool telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir Anda untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan, tampaknya sedikit terdistorsi menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Orang ini memang agak merepotkan untuk dihadapi. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiaoyan telah mengambil keputusan, Wang Chen yang auranya telah mencapai puncaknya mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuh menyebabkan jurang panjang muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengkikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap dia muncul di depan Xiaoyan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiaoyan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang dingin yang mengebor ke dalam hatinya. Mata Xiaoyan membeku. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam keterampilan Do kelas tinggi. Selain itu, sepertinya levelnya cukup tinggi. Pavilion musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 pavilion yang hidup berdampingan. Penguasa berat di tangan Xiaoyan juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini. Dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Itu membentuk jaring penguasa padat yang benar-benar melilit tubuh Xiaoyan. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke jaring penguasa saat suara jernih terus meletus. Setiap kali suara jernih muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di area kayu perak yang keras. Seruan segera dipancarkan dari sekitar saat semua orang menyaksikan pertukaran yang mempesona di medan pertempuran. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa bertarung secara merata dengan Wang Chen saat dia melepaskan dokinya ke puncaknya. Pada saat ini siapapun terlepas dari betapa bodohnya mereka dapat mengatakan bahwa pilihan Xiaoyan untuk menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, dia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi VIP, senyuman di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari akal sehatnya, kekuatan Xiaoyan terus meningkat dalam waktu singkat. Itu mendekati Wang Chen dan itu terus-menerus meningkat. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka. Semuanya segera tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Orang ini memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Jika ini masalahnya, sepertinya yang bermasalah adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar melingkar di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan hal ini. Sementara keduanya sombong, perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa yang telah membungkus tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Doki yang agung dengan mudah menerobos jaring pedang yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penggaris, api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penggaris. 6 penguasa mengalir tubuh bersama 6 tembakan gabungan. Dozong dan Do Huang adalah 2 level yang sangat berbeda.
kecuali seseorang di puncak kelas Do Hwang memiliki beberapa kartu truf yang benar-benar kuat. Ketika mencoba untuk melompat melintasi kelas untuk menantang seorang elit Dozong, akhir seseorang pasti akan sangat menyedihkan. Lagi pula jarak di antara keduanya terlalu besar. Ini juga pertama kalinya Xiaoyan menggunakan api 6 gabungan dari penguasa pengaliran 6 badan sejak Xiaoyan menerobos ke kelas Dozong. Meskipun dia kesulitan memprediksi kekuatannya, dia tahu bahwa itu pasti akan lebih kuat daripada jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melepaskan tsunami yang memecah api. Api aneh yang tampak coklat kehijauan menempel dengan lembut di permukaan penggaris. Nyala api ini bukanlah nyala api yang nyata. Sebaliknya, itu adalah nyala api aneh yang muncul ketika Doqi di dalam tubuh Xiaoyan dikompresi ke titik yang sulit dibayangkan. Tentu saja, ini tidak bisa dianggap nyala api. Paling-paling ini bisa dianggap sebagai alternatif dari Doqi terkompresi. Beruntung dia sudah mencapai kelas Dozong. Jika tidak, dengan kekuatan Do Hwang sebelumnya, pasti tidak mungkin baginya untuk menekan Doqi sedemikian rupa. Api coklat kehijauan menempel di ujung penggaris. Tampak seolah-olah itu akan tersebar dengan satu pukulan. Namun nyala api yang tidak mencolok, inilah yang merobek garis hitam selebar jari di udara seperti pedang yang sangat tajam ketika diayunkan. Tidak ada ledakan sonik atau fenomena tidak biasa lainnya saat penggaris diayunkan. Hanya semacam keheningan yang mematikan seperti itu sebelum gunung berapi meletus. Namun ayunan lembut penguasa inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir yang memiliki pengetahuan berubah. Tang Ying, Mu Qianglun, dan bahkan Feng Qing'er mengungkapkan kesungguhan di mata mereka. Ketidakpercayaan dan keterkejutan memenuhi mata mereka saat mereka melihat Xiaoyan. Orang ini sebenarnya adalah seorang elit Dozong. Meskipun Xiaoyan telah sedikit mengubah penampilannya, dia masih terlihat sangat muda. Oleh karena itu, ketika Tang Ying dan yang lainnya melihat bahwa aura yang menyebar dari tubuhnya sebenarnya telah mencapai kelas Dozong, badai besar telah muncul di dalam hatinya. Itu tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Orang ini, alis Feng Qing'er dirajut. Mata cantiknya menatap Xiaoyan dengan seksama. Ketika auranya benar-benar meletus sebelumnya, perasaan familiar aneh yang dia rasakan sebelumnya telah menjadi jauh lebih padat. Dia jelas menyadari bahwa perasaan yang tidak diketahui semacam ini tidak akan muncul secara acak. Selain itu, persepsinya juga jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, dibandingkan dengan kelompok Tang Ying, orang-orang yang merasa paling tercengang adalah lautan orang di dalam stadion. Sejak awal, tidak ada yang percaya pada Xiaoyan sebagai pemenang. Sekarang bagaimanapun, aura yang meletus seperti gunung berapi dari tubuh Xiaoyan benar-benar melebihi Wang Chen. Wang Chen adalah setengah akan mencapai Dozong. Di level berapa Xiaoyan yang telah melampauinya? Hanya ada dua kata yang menjawab pertanyaan itu. Dozong. Orang ini benar-benar telah mencapai kelas Dozong. Lin Yan di tepi arena juga menatap punggung Xiaoyan dengan tatapan tertegun. Ketika dia meninggalkan kekaisaran Jama saat itu, dia dengan jelas ingat bahwa Xiaoyan hanya berada di puncak kelas Dowang. Sekarang bagaimanapun dia benar-benar melompat ke keberadaan Dozong hanya setelah beberapa tahun yang singkat. Apakah kecepatan latihan semacam ini tidak terlalu menakutkan? Harus diketahui bahwa dia telah mencapai level bintang 4 Do Hwang. Namun kekuatannya hanya melonjak begitu banyak karena dia secara tidak sengaja memperoleh warisan dari leluhur. Meskipun Lin Yan mengagumi Xiaoyan, perkiraan tertinggi dari kekuatannya ketika mereka bersatu kembali
adalah yang paling setara dengan Wang Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa mencapai kelas Daozong. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan berani secara terbuka menerima tantangan Wang Chen. Ekspresi Huang Quanzunze di kursi VIP menjadi sangat gelap dan dingin saat ini. Tatapannya dengan sinis menatap Xiaoyan. Dia sebenarnya sudah salah kali ini. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang salah. Lei Zunze, Feng Zunze, dan Jian Zunze di sampingnya juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Sesaat kemudian, ekspresi serius melintas di mata mereka. Meskipun seorang Daozong tidak layak menyebabkan mereka bertindak seperti ini, usia Daozong ini hanya sekitar 20 tahun. Dengan mampu mencapai level seperti itu pada usia yang begitu muda. Orang ini memiliki bakat seperti monster atau latar belakang yang sangat bagus yang mendukungnya dari belakang. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Sepertinya orang ini tidak sederhana. Wang Chen bukan tandingannya. Jian Zunze membelai jenggotnya saat dia perlahan berbicara. Mata Huang Quanzunze menjadi dingin saat mendengar kata-kata Jian Zunze. Dia menjawab dengan suara dingin dan gelap. Ini belum berakhir. Menebak hasil secara acak hanya akan mempermalukan diri Anda sendiri. Sudut mulut Jian Zunze melengkung. Matanya melihat ke arena dan dengan dingin tertawa. Aku ingin melihat siapa yang pada akhirnya akan malu. Situasi di dalam arena telah menjadi sangat berbahaya dalam hitungan detik. Keganasan di wajah Wang Chen menjadi lebih kaku dalam menghadapi serangan penguasa diam-diam Xiaoyan. Perasaan padat bahaya menyebar samar-samar dari dalam hatinya. Naik ke setiap sudut tubuhnya seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menjadi Daozong? Wang Chen menggertakkan giginya. Dia menghirup napas dalam-dalam saat matanya dengan cepat berubah menjadi merah. Kegilaan melonjak keluar dari hatinya. Dia jelas tahu hukuman apa yang akan menunggunya begitu dia kembali jika dia dikalahkan di tangan Xiaoyan. Saat dia memikirkan ini, kegilaan di dalam hati Wang Chen menebal. Pada akhirnya raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokannya. Setelah raungan ini, pembuluh darah kecil di kulit Wang Chen tiba-tiba pecah. Dalam sekejap dia berlumuran darah. Keterampilan darah musim semi kuning. Di bawah raungan gila Wang Chen, auranya naik dengan liar seperti panah api dalam sekejap. Mengikuti peningkatan kekuatan auranya, kedua matanya berubah warna menjadi hitam pekat. Energi hitam gelap melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah, menyebar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti binatang purba yang ganas, memancarkan keganasan yang buas. Kelompok Tang Ying tanpa sadar menghirup udara dingin ketika mereka melihat penampilan Wang Chen. Orang ini bahkan telah menggunakan skill darah musim semi kuning. Sungguh gila. Energi hitam pekat bertahan di atas tubuh Wang Chen. Kekuatannya yang agung bahkan menyebabkan ruang bergetar. Kekejaman melintas di matanya saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Energi hitam pekat diaglomerasi dengan cara seperti kilat. Energi hitam pekat dengan cepat diaglomerasi saat bau mayat menyebar dari tangan Wang Chen. Segera seluruh lengannya menjadi hitam seperti tinta. Lengan mayat busuk musim semi kuning. Lengan hitam gelap itu tiba-tiba melesat dengan raungan rendah. Sebuah retakan terbentuk di udara ketika lengan hitam itu menghantam. Arena kayu perak yang kokoh tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya karena dengan cepat kehilangan kilau.
Segera itu kayu seperti kayu yang layu menjadi kekuningan dan busuk. Itu adalah lengan mayat busuk musim semi kuning. Itu adalah doskil yang sangat kuat dari Yellow Spring Pavilion. Banyak tangisan heran segera terdengar di luar arena ketika semua orang melihat lengan hitam Wang Chen. Jelas, skill Do ini cukup terkenal. Seruan di luar arena baru saja terdengar ketika sosok penguasa yang jatuh akhirnya membawa gumpalan api coklat kehijauan tiba-tiba jatuh. Setelah itu tiba-tiba ia bertabrakan dengan lengan hitam. Sudut mulut Xiaoyan diangkat menjadi lengkungan es saat tabrakan terjadi. Gumpalan Glades Lotus Core Flame diam-diam disalurkan melalui tubuh penguasa sebelumnya akhirnya ditembakkan. Suara ledakan terdengar, tabrakan mendadak itu menghasilkan ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak energi yang tak tertandingi menyebar dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Itu menyapu seperti badai dan area kayu perak langsung berakhir sebagai lubang besar. Garis tebal lengan dengan cepat menyebar seperti sarang laba-laba dalam sekejap mata. Mereka menempati setengah dari arena sementara pecahan kayu terbang kemana-mana. Pecahan kayu berwarna perak ditembakkan dengan kecepatan tinggi seperti badai. Cahaya perak berkedip-kedip saat sinar matahari melesat membuatnya tampak sangat indah. Tornado yang baru saja terbentuk dari pecahan kayu berwarna perak ketika sosok tiba-tiba melesat darinya. Itu segera menghantam arena dengan keras. Setelah itu, merobek dan membentuk jurang besar di arena yang panjangnya hampir 100 meter. Seluruh stadion benar-benar sunyi. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya membosankan saat mereka melihat sosok hitam gelap yang dimasukkan ke dalam kayu perak. Wang Chen berjuang untuk memanjat. Namun seteguk darah segar dimuntahkan. Dia akan melakukan manuver dokinya ketika gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari dalam tubuhnya. Dia buru-buru melihat ke dalam dirinya sendiri, hanya untuk melihat gumpalan api hijau giok yang sangat panas memancarkan suhu tinggi dalam tubuhnya dengan liar menghancurkannya. Ini adalah... Mata Wang Chen segera menyusut saat dia merasakan gumpalan api hijau giok ini. Badai yang tercipta dari kayu perak perlahan menghilang. Sosok Xiaoyan perlahan muncul di dalamnya. Matanya yang tajam menatap Wang Chen yang masih memiliki sisa nafas. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Quanzunze yang memiliki ekspresi suram yang menakutkan. Bagus bocah, kamu benar-benar mengejutkan diri yang mulia ini. Huang Quanzunze perlahan berdiri. Suaranya mengungkapkan niat membunuh dan amarah bahwa dia mencoba yang terbaik untuk menekan. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia menangkupkan tangannya ke Huang Quanzunze dan berkata, "Saya sudah memenuhi kesepakatan. Selamat tinggal." Xiaoyan berbalik dan berjalan ke tepi stadion setelah mengucapkan kata-kata ini. Tunggu. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan mengambil lebih dari selusin langkah, suara batuk yang berisi tawa padat ditransmisikan. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan menoleh. Matanya dingin saat dia melihat Wang Chen yang naik dari tanah dengan susah payah. Suara Xiaoyan sedingin es saat dia berkata, "Apakah kamu masih ingin melanjutkan?" Wang Chen memuntahkan seteguk darah. Senyuman buas di wajahnya tampak sangat menakutkan ketika bercampur dengan darah segar. "Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan maju ke kelas Dozong dalam waktu 3 bulan. Sepertinya kamu mendapatkan yang terbaik dari kolam darah Gunung Surga. Tidakkah kau setuju, Xiaoyan?"